Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, dan di sini admin akan menjawab juga sebuah pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan rekan-rekan sebagian yang sering komen di kolom komentar channel ini. Oke, silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip karena kita akan bagikan informasi dari Mempan, teman-teman ya, dari Mempan dan juga dari BKN. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. 40 menit yang lalu, teman-teman ya, 40 menit yang lalu ada yang bertanya, yang lulusan dari PPG Prajabatan. Jadi admin ulangi, PPG Prajabatan, apakah ikut CPNS, apakah ikut P3K? Ini pertanyaan sederhana, namun jika teman-teman seringkali mengabaikan informasi, bisa saja ini menjadi suatu kebingungan, teman-teman ya. Nah, tapi pastinya yang sering nonton di channel ini, konten-konten atau video di channel ini pastinya sudah paham lah, bisa atau tidaknya. Oke, karena ini pertanyaan, oke kita jawab. Nah, di sini teman-teman ya, di sini admin akan menyampaikan bahwa yang PPG Prajabatan atau lulusan dari PPG Prajabatan berarti bukan honorer. Admin di sini garis bawahi dia bukan honorer karena dia masuk Prajabatan. Kalau PPG Daljab atau dalam jabatan berarti dia honorer. Nah, untuk yang lulusan PPG Prajabatan sejauh ini yang admin ketahui dia hanya boleh ikut CPNS. Dia hanya boleh ikut CPNS. Karena kenapa? Karena P3K 100%. Ini informasi yang admin ketahui saat ini. 100% P3K ini diperuntukkan untuk non-ASN alias honorer. Sedangkan yang Prajabatan itu bukan honorer. Dia tidak masuk kategori non-ASN. Kecuali PPG Daljab atau dalam jabatan. Jadi semoga teman kita ini lagi nonton bahwa yang lulusan PPG Prajabatan, untuk informasi saat ini teman-teman ya, admin tekankan informasi saat ini dia hanya bisa ikut di CPNS. Oke? Nah, kita lanjut lagi ke informasi dari Menpan. Disepakati. Nah, di sini dikatakan bahwa disepakati Mempan RB dan BKN, golongan honorer ini diprioritaskan. Ingat ya, ada golongan tertentu yang diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024. Auto lolos meski lewat tes. Kenapa dikatakan lewat tes? Karena untuk informasi saat ini teman-teman ya, teman-teman itu tetap ikut tes sebagai bentuk bahwa dia masih ada. Karena yang ikut P3K ini kan yang termasuk dalam database. Jadi kalau mereka daftar, sama halnya mereka mengupgrade gitu datanya teman-teman ya. Mengupgrade datanya di SSCASN. Sehingga terdeteksi bahwa honorer ini betul-betul masih aktif. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Makanya tesnya itu disebut sebagai formalitas. Nah, kita akan melihat golongan honorer yang dikatakan prioritas. Oke, ini informasinya 18 Juni teman-teman ya. Nah, disepakati Mempan RB dan BKN golongan tenaga honorer ini diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024 dan auto lolos meskipun lewat tes. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN tahun 2023, tinggal menghitung hari. Amin teman-teman ya. Diketahui pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer alias non-ASN itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember di tahun ini. Oke. Kendati demikian, Abdullah Aswar Anas selaku Mempan mengungkapkan bahwa tenaga honorer harus melewati tes untuk bisa diangkat menjadi P3K. Meskipun harus tetap melewati tahap tes, Mempan menetapkan 100% bahwa tenaga honorer akan lolos menjadi P3K. Jelas ya? Nah, di sini ditekankan lagi bahwa tes untuk tenaga honorer ini dari Pak Mempan ya, Pak Abdullah Aswar Anas, bahwa tahap tes
untuk tenaga honorer pada pengangkatan P3K hanya sebatas formalitas. Nah, ini yang admin sudah sampaikan di menit sebelumnya. Hanya formalitas. Soal tes itu hanya formalitas. 100% mereka diterima, teman-teman. Nah, ini kabar menariknya. 100% mereka diterima. Tes itu hanya formalitas untuk mendata ulang. Nah, yang admin tadi bahasakan upgrade ya. Mendata ulang. Hanya mendata ulang. Namun, ternyata tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K 2024 oleh Mempan di 2024. Ya, mungkin saja mereka lolos tes di 2024, tapi nanti diangkat di tahun 2025. Mungkin ya. Karena di sini dikatakan tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K 2024. Mempan RB mengungkap bahwa pihaknya hanya akan mengangkat golongan tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi. Oke, yang lolos verifikasi dan validasi data di Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini penting teman-teman ya. Yang lolos perpal. Bahkan di video sebelumnya admin sudah sampaikan bahwa di Kemenak itu yang lolos perpal dari 89 ya, kalau tidak salah kurang lebih 89 yang lolos perpal itu ada 22.000 sekian dari 89.000 sekian di Kementerian Agama. Nah, sebelumnya BKN telah merilis siaran pers dengan nomor 005 sekian pada hari Kamis 18 April 2024 yang lalu. Ini pernah dirilis informasinya atau surat siaran persnya teman-teman ya di 18 April yang lalu. Berdasarkan siaran pers tersebut, BKN mengungkap bahwa proses pendataan tenaga honorer telah selesai dilakukan pada Oktober 2022 yang lalu. BKN juga menekankan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pendataan ulang untuk tenaga honorer tahun 2024. Sehingga tenaga honorer yang telah terdaftar di database atau yang ada dalam pendataan BKN tidak punya harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K. Jadi yang tidak terdaftar katanya tidak ada harapan. Jadi ingat ya, yang tidak terdaftar dalam database tidak punya harapan teman-teman ya. Kasihan ini teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi singkat yang dapat admin bagikan. Baik teman-teman yang lulus ya dari PPG Prajabatan dan yang prioritas menjadi ASN, yaitu adalah yang ada dalam database BKN, terlebih yang lolos perval. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.